Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui lagi bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan apa? Kewajiban. Kita ulangi balik, menuntut ilmu itu kewajiban. Sebagaimana juga disampaikan di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Jadi kita pada kesempatan ini mencari, membacakan hadis tentang menuntut ilmu ya. Hadis tentang apa? Menuntut ilmu. Ada hadisnya yang pertama, yaitu kewajiban menuntut ilmu itu merupakan wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Terus muslim yang bagaimanakah yang dianjurkan untuk menuntut ilmu itu? Mulai dari kecil, mulai dari bayi, mulai tasik dalam kandungan niku sampun bisa kita memberikan ilmu kepada jabang bayi. Calon bayi bisa kita berikan ilmu. Ilmu apa, Bu? Oh, kanuragan boten. Ilmu nyantet boten angsal. Ilmu pelet nggih boten angsal. Tapi ilmu sing saged membawa ke dalam surga. Nggih, kali digosok-gosok wetenge misalnya nggih. Diwaosaken ayat Al-Qur'an. Kali di gosok-gosok wetenge kali dinamakan dikatakan kata-kata sing sae, sing positif. Nggih, niku diterima oleh jaban bayi niku akan diterima oleh bayi, akan didengarkan oleh bayi. Perkataan-perkataan yang baik akan direkam. Begitu juga perkataan-perkataan yang jelek pun juga bisa direkam. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Kondisi ibu yang sedang hamil itu lemah bertambah lemah. Sambil rebahan, sambil geletak, dan sambil disangket mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan ayat Al-Quran, ataupun piyambake saged ngaos atau ngaji. Lah niku bagi bayi pun juga bisa menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak menunggu ketika anak sudah usia 6 tahun, 7 tahun. Kasih alih pun penak panjenengan pengen membengkokkan daun-daunan batang-batang. Ya, ketika masih kecil itu lebih gampang daripada sudah tua. Tadi nyambel bonsai itu saking tua atau muda? Nah, muda, masih muda dibengkok-bengkok akan. Ya. Lek wong tua kalian diukir gitu. Kalian diukir di persen saya. Jadi ngoten. Dan kemudian setelah itu ketika sudah lahir terus kita berikan, kita putarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun ceramah saya, Masya Allah. Insya Allah hasilnya bagi saya. Dari si cilik si diwateng terus dangdutan, diwatengnya bisa joget, tendang rono tendang ini, lahirnya tadi artisnya, lahirnya itu, lahirnya tadi artis banget. Masih diwateng sering diputarkan wayang, dangdutan, King Pop dan lain-lain lah. Itu tadi orang. Nah, itu karena tugas untuk memberikan ilmu itu orang tua, kemudian setelah itu mereka kita tugaskan untuk bersekolah atau mondok. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta
berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkannya. Ya murid sakniki kali senian itu terhadap guru benten lah ya. Benten ya Bu ya, jadi guru kan kadang lagi ibu ya. Benten ya senian itu waktu nurut ya. Sakniki wah kreatif sakniki ya. Kreatif. Wani gelut di guru ya. Dikandani gimana ya. Jadi kata guru-guru yang sampah tua murid itu begini. Dan itu ujian masing-masing. Ya, dari zaman berubah. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Jadi kita pun ketika berangkat dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, itu berada di jalan Allah sampai kita itu kembali ke rumah. Walaupun kembali kepada Allah berarti mati syahid. Mati syahid. Kemudian hadis yang kedua adalah jalan menuju surga dimudahkan. Jadi tiyang ingkang menuntut ilmu niku dalane ke surga niku digampangaken. Kan wonten jalan-jalan menuju surga, puasa nggih saged, sedekah nggih saged, saling tolong menolong nggih saged, memudahkan urusan orang lain nggih saged. Tapi ini jalan menuntut ilmu niku termasuk yang dimudahkan Allah menuju surga. Jadi kita niku gesang, kita niku urip itu untuk supaya mudah menuju surga. Karena apa? Tak surga niku antriane dawa panjang. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bisa miliaran tahun. Karena antri dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman makin berapa miliar tiangnya. Sedangkan yang dihisap setunggal antrian, bayangkan. Kita mau pas antrian, dan loket misalnya pembayaran, dan loket nopo, tuh kesel banget. Terus ngantek kesel. Lalu kemarin tempat yang masar pakai antrian yang kuatah. Si didahulukan kelas VIP. Sing didahulukan orang-orang soleh terlebih dahulu, para nabi terlebih dahulu. Mari habis nabi sahabat, mari sahabat diterpaling tabiin, mari tabiin habis tabiin dan seterusnya. Para ulama-ulama selanjutnya. Kuat antriannya. Oleh karena itu supados kita nu gadah celengan ingkang kathah, gadah celengan pahala ingkang banyak. Salah satunya menuntut ilmu itu paling kathah. Di sisi lain sedekah, sholat dan lain sebagainya, zikir itu ada. Tapi menuntut ilmu itu paling kata. Karena dengan ilmu ini kok bisa mencari surga lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi bisa mencari jalannya surga dengan menuntut ilmu. Sadarenge ngriki wau kula buka majelis ilmu malih tentang tanggul. Ternyata tuan rumahnya sakit. Tuan rumahnya sakit, ya. Tapi tetap berusaha untuk ikut sambil nambel kaos kaki, gerges. Ya. Tuan rumahnya seorang ustaz, ya sami. Kemudian si ustaz tuan rumah ini berpesan kepada anggota yang lainnya, kalau saya nanti nggak kuat duduk, saya tak geletak ya. Karena maksa yang baik, ya. Ibaratnya maksa untuk ikut. Tapi di rumahnya sendiri. Dan alhamdulillah beliau bisa mengikuti sampai selesai kurang lebih 1 jam. Awalnya lenggan itu buatan kiat. Dan alhamdulillah teng majelis ilmu kok kiat ya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sakit kiat sampai selesai. Sampai heran dulu, tadi saya nggak kuat ternyata. Tadi sebenarnya saya nggak kuat, harusnya saya tidur. Tapi alhamdulillah sekarang kuat. Itu insya Allah barokahnya menuntut ilmu. Sing sakit-sakit insya Allah sakit sehat, semangat, saras itu terjadi. Kemudian yang nomor 3 adalah ilmu yang bermanfaat. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya. Lek tiang niku pecah, amalnya terputus. Jadi tiang pecah niku mboten saged kita mintai doa. Kemarin dijalui duit, mboten saged. Banyak duitnya, buatan saged jenengan ngoten. Andai kata jenengan teng kuburan, teng
mbae panjenengan karena kangen, biasa sing nyangoni sekolah misalnya, nyangoni pas biyen pas cilike nggih. Kemudian panjenengan datang ke kuburan, Mbah njaluk duit, moro-moro jenengan kluting 100.000. Lah. Niku sinten sing maringi? Setan golongan jin. Pun dimanfaatkan nek wonten, jangan dimanfaatkan. Wong tak njaluk nang bangunan yang kuburan lah. Lama-lama kita yang akan menjadi napa? Tumbale jin. Wonten sing ngoten Bu. Wonten insyaallah wonten. Alhamdulillah. Pun wonten sing maringi piyambak nggih. Alhamdulillah. Jadi ketika seorang meninggal dunia terputus amalnya niku, kecuali nomor 3, maksudnya terputus amalnya niku sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kecuali 3 jejak amal yang pernah dilakukan. Nomor sedekah jariah, doa anak soleh, terus apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah berupa apa Bu? Termasuk bangun musola niki, bangun masjid, bangun musola itu sak jedinge barangnya, sak latare. Lah niku termasuk sedekah jariah. Niku sedekah jariah akan menjadi penerang alam kubur, yang akan menjadikan sang kelak di akhirat. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini bisa bermakna ilmu yang selalu kita pakai, ilmu yang selalu kita sebarkan, ilmu yang selalu kita tularkan ke anak cucu, ke anak didik, kepada masyarakat. Nah, ini ketika ilmu dijalankan oleh mereka, pahalanya mengalir pada kita. Jadi aku udah iso apa-apa misalnya, tapi anakku tak pondok nih misalnya, tak sekolahkan. Lah itu panjenengan dapat pahala. Lah ilmu yang bermanfaat. Bayana putra ini pun misalnya tiga-tiganya, salah satunya perawat juga, perawat misalnya. Kemudian dulu panjenengan yang nyekolahkan, apalagi masuk sekolahkan dan melakukan tempat praktek misalnya. Dan dulu banyak orang yang sehat. Ketika orang sehat ibadah kepada Allah. Orang sakit banyak datang ke sana, dia minta disuntik, diobati, mantun sehat buat ibadah, buat sholat. Pahalanya dapat apa? Nggak dapat. Insya Allah dapat. Karena memudahkan orang lain. Jangan masalah gigi mawon. Masalah gigi. Lek disepeleaken cuma bolong sithik. Tamu-tamu sakit mboten niku. Oh, sakit. Kita lek sakit gigi, panjenengan wonten nyambangi napa mboten? Iya Bang, mboten wonten Bang. Enggak ada ya ketika sakit gigi itu orang nyambangi mboten wonten nggih. Nggih. Aku loro tonggoku tak gawana gedang, tak gawana napa. Mboten nggih? Mboten. Nggih. Padahal itu menyakitkan asline nggih. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Ternyata kualik nggih. Somana, ini berarti yang boten-boten gigi ini mau lagi mami nggih ngawas boten terimi, ngewes. Itu masalah sepele. Kemudian selanjutnya adalah anak soleh yang berdoa untuknya, dan itu termasuk. Ini penting. Jadi anak kita niku kita didik supaya tidak materialis, tidak suka terhadap harta berlebihan. Yang penting punya dan berusaha diperbanyak dengan berkah, tetapi sebagai jalan menuju dekat dengan Allah, bukan untuk sombong, berhura-hura, berpesta foya, dan menghilangkan harta itu dengan cara membazir, bukan ngoten. Jadi tujuan harta itu samune ibadah. Lek kata saged haji plus kuat furoda ya furoda lumayan 350-an ya. Duwe kabeh niku Ibu nggih. Wonten godhonge wonten. Nah, jadi ngoten. Anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, ini kalau mendidik anak supaya mendoakan orang tua itu juga penting. Karena apa? Di Al-Quran sampai dikatakan anis kurli wali-wali kata Allah, bersyukurlah kepada kata Allah dan kepada
dan kepada kedua orang tuamu. Masalahnya anak yang bersyukur kepada orang tua itu langka. Tuh ada sepeda motor misalnya Honda, jalur Suzuki misalnya. Tuh ada sepeda bebek jalur Thunder yang gede lanang misalnya motor. Mari dikai sepeda motor, dikongkon si uang ele, kora-kora do, terus kesel kok ae. Wonten gitu. Wonten itu. Kadang karena apa? Tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi di PR kita sedoyo, ya. Lepon bambang PR kepada anak cucu. Kemudian yang keempat adalah warisan para nabi adalah ilmu. Sampai dikatakan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Ya. Artinya kita ingin meniru Nabi, berarti kita mewariskan kepada anak cucu kita apa? Yang utama ilmu. Ini apa? Ilmu yang utama. Lah kalau masalah harta, tiap anak ini pun rezeki dewe-dewe pun diatur kali Allah enggak ada rezeki dewe-dewe. Berarti kita maksimalkan mereka untuk mendapatkan ilmu. Di sisi lain tidak salah ketika kita menyiapkan sawah 5 hektar. Betul-betul Bu? Nggih, Bu nggih. Oh, alhamdulillah. Pun siap berarti ibu nggih. Kangge putra putri ibu 5 hektar nggih. Mana ini mas hektar nggih. Alhamdulillah. Amin kata Bu. Amin. Kata saya pun siap nggih. Alhamdulillah. Jadi ilmu yang disiapkan, harta disiapkan bagus, tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupa kita pun sebagai orang tua berhak untuk bersedekah jariah. Karena anak cucu kita tidak tahu imannya kayak apa kelak. Nah, kita yang ingat ibu yang benar baca dengan bangun sholat ribu, alhamdulillah. Itu termasuk sedekah jariah. Terlibat masjidnya termasuk. Jadi pun siap. Yang memakmurkan pun dapat pahala, yang jariah pun dapat pahala, masya Allah. Yang ngurusi, yang rumah, walaupun tukang sapu, tukang adzan, masya Allah imam sering adzan, dia kelak tukang adzan itu lehernya panjang. Sanes panjang tadi jerapah nanes. Kok panjang mang? Tadi apa? Tadi untoan. Tenang. Panjang itu artinya menunjukkan kewibawaan, bahwa dia seorang muadzin yang undang orang untuk sholat. Ini istimewa itu. Yang sering disebut itu muadzinnya, pahalanya banyak daripada imam jamaahnya. Jadi yang adzan pahalanya banyak. Orang yang mendengarkan adzan itu termasuk mendapatkan pahala. Maksudnya imam muadzin itu dapat pahala dari sejauh mana pendengarannya itu nyampe. Berarti semakin kencang, sekarang sing ngrungokaken pahala semakin kanan. Misalnya sing ngrungokaken adzan yang 500 ya pahala 500 itu gambarannya ngoten. Sing ngrungokno 1000 apa ada. Ya. Jadi niku. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah orang berilmu tidak terlaknat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dan terlaknat pula isinya kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Orang berilmu dan orang yang belajar. Jadi dunia ini sebenarnya di mata Allah itu hina sebenarnya. Karena banyak orang yang masuk neraka karena dunia. Dan sedangkan ilmu, ketika ilmu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, ilmu yang bermanfaat, itu akan mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah. Ilmu tidak terlaknat. Jadi kemudian yang keempat, hadis tentang ilmu itu adalah pahala berlipat. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Panjenengan yang sering nguntaken ngajak teng mriki, sing masak-masak dia akan hidangan, menyediakan air dan lain sebagainya, niku termasuk mendapatkan pahala.
Sing ngajak-ngajak pun dapat pahala double. Sing diajak dapat pahala, sing ngajak dapat pahala dari orang yang diajak ke majelis ilmu. Misalnya anak putu diajak isboyo, masya Allah, orang yang full dulu kan. Iya bagaimana? Parkiran ini kira nggak sih? Kalau ingat anak putu itu isboyo, kira rame, masya Allah. Itu apa-apa, tiap 6 bulan sekali pergi di majelis ilmu. Boleh ilmu ngecas. Mungkin di luar sana wis jenuh kesel sampai pegawaian. Bendino nyunduki wong loro, ya apa tadi? Sekali-kali refreshing dengan ilmu. Itu yang paling utama. Ilmu itu taman-taman surga. Ini kata Rasulullah, ilmu itu taman-taman surga. Dan majelis ilmu itu malaikat akan mengepakkan sayapnya. Jadi malaikat terdua mengepakkan sayapnya mendoakan majelis ilmu itu. Itu lihat panjenengan Laut Selatan. Jeruk itu lirik air. Kemudian yang ketujuh, ilmu lebih baik daripada amal. Jadi sesungguhnya disampaikan dalam hadis, kalian sekarang benar-benar berada di sebuah zaman yang banyak orang-orang fakihnya, orang-orang fakih. Sedikit para penceramahnya, banyak para pemberi, dan sedikit para peminta-minta. Amal di masa ini lebih baik daripada ilmu. Akan datang suatu zaman nanti ya setelah Rasulullah, di mana sedikit orang-orang fakihnya, jadi orang-orang yang paham agama itu sedikit. Banyak para penceramahnya, kata putih-putih ceramah viral lah ini. Tapi sedikit para pemberi dan banyak para peminta-minta. Ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Peminta-minta itu koruptor itu salah satunya. Minta-minta pada uangnya rakyat. Gitu betul. Berita dari dulu sampai sekarang koruptor. Kapan sugih utangnya Indonesia kata? Koruptornya tambah banyak. Kemudian yang ke-8, ilmu adalah amal jariyah. Tadi sudah sampaikan. Kemudian yang ke-9 adalah menuntut ilmu ibarat haji sempurna, masya Allah. Jadi panjenengan semakin layak negeri ini disebut Bu Haji, Pak Haji. Karena apa? Hadisnya wonten, siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk bertujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna, masya Allah. Jadi orang yang segera pergi ke masjid musola ini termasuk masjid sebenarnya, hanya sebutannya aja musola. Datang Saudi betul-betul musola kali, adanya masjid walaupun cilik kan masjid. Ya, walaupun kecil masjid sebutannya, karena masjid itu tempat orang sujud. Jadi siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk bertujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Masya Allah. Ya, ini Sahih riwayat Al-Tabrani 7473. Jadi ngoten, nggih. Jadi kita supados tambah semangat menuntut ilmu. Kemudian yang ke-10, orang berilmu akan dicintai Allah. Masya Allah, double-double ya yang ilmu ini. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menjadikannya mendalami agama. Aku hanya berbagi dan Allah yang memberi. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang tegak di atas perintah Allah. Orang yang menyelisih mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datang hari kiamat. Jadi cintanya Allah pada penuntut ilmu itu masya Allah. Sampai setan itu takut pada orang yang berilmu, walaupun orang berilmu tidur. Karena tidur mau doa. Insya Allah ilmu tidur apa bu? Firman doa itu. Allahumma barik lana, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Imut saya ke, ikan saya ke. Wah sama-sama bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mari bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi at'amana irnahu.
Oh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pun awal saya nggih. Lali lek lali nggih. Ilinge masak nggih. Apa itu tepene selama itu turun-turun sedone. Itu turun sayure barang. Oh barang-barang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lembah derek kapal jalur ora tempuh tune elek lali pokoknya pengen mutaken dok le besok bae lek tangi dilino tumone ya bersyukur, termasuk bersyukur karena dihidupkan kembali oleh Allah. Dari tiap tidur pun seakan-akan diibaratkan tiang pejah, rohnya diambil. Jadi ketika bangun bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Kau hidupkan kembali aku ya Allah. Seperti itu. Kemudian yang ke-11, ya, orang yang menuntut ilmu itu dilindungi malaikat. Sampai Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis disampaikan, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi, karena kecintaan mereka para malaikat kepada ilmu yang dipelajarinya. Jadi sampai malaikat itu bersab-sab numpuk menaungi para penuntut ilmu. Saya kita boten saged ningali, tidak bisa melihat. Lek ningali waduh wedi kabeh wae. Wedi. Luas sayapnya, Masya Allah. Jadi tapi saya sudah dulu. Tapi doleh di luar penuntut ilmu, untuk jogetan misalnya, ini kok saya malaikat, cinta lu, ya setan ini kalau joget. Kemudian yang ke-12, penduduk langit dan bumi memintakan ampun. Masya Allah. Penduduk langit itu sinten? Malaikat. Dan bumi sinten? Oh, tumbuhan, ikan dan lain sebagainya itu memintakan ampun. Dikatakan dalam hadis, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Para penuntut ilmu pun didoakan. Kemudian yang ke-13, penuntut ilmu itu wajahnya bersinar. Wonten yang bersinar lagi, saya bersinar lagi. Soalnya wonten lampune. Maksudnya bersinar itu sinar menyenangkan, senang penuntut ilmu. Kadang sampai wonten penuntut ilmu sampai ngantuk-ngantuk, sakit tenang. Wah saya ingin bersinar masih turu pokoknya buatan kira beberapa. Kemudian selanjutnya yang ke-14 mendatangkan berkah. Jadi penuntut ilmu itu mendatangkan apa? Berkah. Bisa ada suatu cerita, ada dua orang bersaudara kakak adik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu dari keduanya senantiasa mendatangi Rasulullah untuk mendengarkan hadis dan yang lainnya sibuk bekerja. Lalu yang bekerja itu mengadukan saudaranya kepada beliau karena tidak ikut membantu kerja. Lalu beliau menjawab, boleh jadi kamu diberi rezeki justru gara-gara saudaramu itu. Jadi sing membiayai ilmu adik kakak niki yang biayai yang bekerja itu dapat pahala juga ternyata. Ya Mam, adik-adiknya nanti dibagi ya. Nah, bekerja ya, kami bekerja ya Mam. Masya Allah. Itu dapat pahala. Kan wonten tiang kakak boten kuliah, ya, tapi adik pondok kuliah nggih.
karena kakaknya bekerja. Lah kakaknya ini dapat rezekinya itu karena juga lantaran membiayai kuliah adik-adik. Ini pun penting bisa, karena mungkin orang tuanya sudah nggak mampu terus kesel sepuh. Ya, ini pun jadi catatan penting. Kemudian yang ke-15 adalah orang berilmu mengganti Nabi. Masya Allah. Soalnya menyambung lidah Nabi. Yang 16, lebih tentram dengan ilmu. Yang berilmu itu tentram. Yang marah jadi sabar. Yang sabar jadi tambah sabar. Yang berusaha berusuh menjadi tenang. Ini pun yang berilmu. Kemudian yang ke-17, menuntut ilmu itu untuk ridho Allah, bukan untuk mencari muka. Ya, kemudian yang 18, mendapatkan dunia dan akhirat dengan ilmu. Jadi kita kalau ingin dapat dunia dan akhirat dengan apa? Ilmu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya memiliki ilmu. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi niki wau ternyata ilmu niku penting banget. Mas yo kita dugi menuntut ilmu. Ilmu ini buatan masuk, buatan masalah. Itu dapat pahala. Mas yo menuntut ilmu dugi teng mriki sing masuk jajane segone, buatan nopo-nopo. Tapi tetap dapat pahala. Sing masuk air gelasane nggih boten napa-napa, tetap dapat pahala. Yang penting hadir menuntut ilmu. Nggih, insyaallah sanggup nggih, istiqomah nggih. Insyaallah sanggup nggih. Mungkin kita sekalian dijadikan hamba yang berilmu, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.